Yes, terima kasih. Oke, kita mulai aja nih. Siap, silakan dimulai, Kak Oke, Reza. siap. Oke, semangat pagi teman-teman semua. Walaupun udah nggak pagi lagi. Apa kabar nih teman-teman semua? Mungkin boleh dicek-cek dulu nih yang udah datang di sini ada 20 berapa? 21 orang berarti ya. Dari mana aja nih? Boleh mungkin? Kariska, wow langganan nih ya Kariska, luar biasa katanya. Wow. Siapa lagi? Kasinilia dari Tangsel, Bekasi, wow. Cinere, Depok, ya ampun jadi kangen ini deh, kangen Jakarta deh kalau baca-bacain daerah-daerah gini ya. Beneran Bintaro. kangen, bukannya senengan di Bali. Ya, mana ya? Oke. Dari mana nih? Kaltim ada, dari Subang ada. Wow, rame banget ya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini aku mau ngucapin makasih dulu nih buat Kak Wita untuk undangannya. Ya, jadi hari ini apa namanya sudah lumayan lama ya kita nggak training bareng tuh 2 atau 3 bulan yang lalu ya, Pak. Kalau nggak salah kita training bareng. Jadi kita mau update lagi nih tentang apa namanya ilmu tentang gaya hidup sehatnya dan kali ini kita mau ngebahas tentang yang namanya diet. Nah, di sini kan teman-teman yang mungkin yang lagi concern ke gaya hidup sehat atau concern ke yang namanya apa eh pengen kurus apa pengen mengurangi berat badan atau menambah berat badan itu terkenal dengan yang namanya diet gitu kan yaitu membatasi makanan. Nah, pada apa namanya yang kita ingat atau mungkin yang kita apa yang ada di pikiran kita kalau diet itu adalah membatasi makanan. Sebenarnya itu benar atau enggak sih? Ya, makanya kita mau clearin nih jenis diet itu seperti apa dan jenis-jenisnya seperti apa aja ya. Oke, kita mulai ke slide berikutnya. Sebelum aku lanjut nih ke penjelasan tentang diet atau menjaga pola makan itu, kira-kira menurut teman-teman diet itu apa sih? Boleh nggak sih di-share ke apa namanya di-share ke kolom komen. Menurut teman-teman kalau mendengar kata diet, teman-teman tuh kepikirannya apa sih? Ayo dong, boleh di-share. Misalkan, kalau diet itu adalah nggak makan atau Kak, diet itu adalah, apa namanya, sesuatu yang memang, harus dilakukan kalau kita mau nurunin berat badan gitu, atau Kak, aku ingatnya diet adalah nggak makan nasi, misalkan kayak gitu. Atau diet itu adalah sesuatu yang membuat kita jadi kurus, apakah seperti itu? Boleh terus kalau mau komen ini kalau kata Kak L bilangnya jaga pola makan, terus kata Kak Rizka bilangnya mengatur pola makan, lalu Kak Wita bilang diet itu kebanyakan mikirnya ngurangin porsi makan. Nah, ya bener nggak sih kira-kira nih, ada nggak setuju sama Kak Wita nih? Dan karena emang ini kayak apa ya kayak stigma yang ada di luaran sana kalau diet adalah ngurangin makan gitu kan ya. Apakah benar atau ngurangin porsi makan apakah itu benar? Atau kata Kak Christina, diet itu adalah program buat kurus. Apakah benar diet itu hanya untuk kurus? Terus diet itu adalah kata Kak Cindy makan sedikit. Dulu mikirnya ini. Nah, mikirnya sekarang gimana nih Kak Cindy? Boleh di-share mungkin tentang diet? Nah, tapi kebanyakan dari komen-komen yang masuk adalah diet itu adalah mengurangi makan atau apa ya, mengurangi makan yang tujuannya untuk kurus. Setuju nggak sih teman-teman? Mengurangi makan yang tujuannya untuk mengurangi pola apa namanya bobot badannya kita atau mungkin berat badannya kita. Mungkin banyak yang mikir kayak gitu ya. Nah, kita kupas tuntas nih ya tentang si diet tersebut ya. Oke, nah sebenarnya gini, kita tuh di Oriflame punya namanya The Wheel of Beauty. Nah, ini teman-teman mungkin tahu yang udah ya kemarin ikutan HBD atau Holistic Beauty Demo gitu ya. Tahu di mana kita punya Holistic Wheel. Di mana Holistic Wheel ini ada terbagi menjadi 3 bagian. Bagian lifestyle, terus bagian dari apa namanya genetik, sama bagian dari sorry, ini sebentar bagian biologis, lifestyle, sama dari environment atau mungkin lingkungan ya. Jadi dari will ini, dari yang namanya apa, yang namanya eh, apa bola ini atau roda ini gitu ya, ada hal-hal yang bisa kita atur dan ada hal-hal yang nggak bisa kita atur teman-teman semua ya. Contoh misalkan kayak faktor biologis dan juga faktor yang namanya faktor biologis dan faktor lingkungan ya kita kan nggak bisa mengatur gendernya kita nggak bisa ngatur genetiknya kita nggak bisa ngatur yang namanya sinar matahari iklim gitu kan kita nggak bisa atau polusi itu susah banget untuk kita atur kan tapi kita bisa mengatur beberapa apa namanya beberapa faktor-faktor yang berasal dari lifestyle kita yang sebenarnya kita itu ada di kegiatan kegiatan sehari-harinya kita teman-teman semua ya. Nah,
dari lifestyle tersebut ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor beauty rutin atau perawatan diri, teman-teman. Yang kedua adalah faktor emosi atau pengendalian emosinya kita, dan faktor tidur atau waktu istirahatnya kita, faktor exercise atau olahraga, dan faktor nutrisi. Nah, di sini teman-teman faktor yang memang akan kita bahas tentang diet adalah masuk ke faktor nutrisi. Ya, jadi yang kita bahas dari di malam ini adalah salah satu part dari nutrition atau mungkin cara kita konsumsi makanan yang memang baik buat tubuhnya kita, ya. Oke, selanjutnya. Oke, nah sekarang teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman, Kak, kenapa nih kita harus mengatur yang namanya pola makannya kita? Nah, karena pola makannya kita atau dietnya kita itu adalah salah satu dari lifestyle factor-nya beauty wheels-nya kita, dan di mana 50% dari beauty wheels-nya itu yang bisa kita atur adalah gimana cara kita untuk mendapat cantik yang luar dan di dalam. Jadi memang sebenarnya untuk mendapatkan kecantikan di luar dan dalam itu sebenarnya tinggal memperhatikan setengah dari wheel-nya ini teman-teman semua, dan kita bisa atur itu. Tergantung kita mau atau enggaknya, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke topiknya kita diet. Nah, di diet ini sebenarnya tujuan diet itu apa sih? Nah, sebenarnya banyak yang salah kaprah. Tadi kata ada yang bilang Kak Cindy, terus ada Kak Wita juga bilang tadi ya, mengurangi porsi makan atau diet itu adalah untuk makan makanan jadi makannya sedikit. Yang tujuannya, goals-nya adalah untuk menurunkan berat badan. Itu adalah stigma orang yang ada pada saat sekarang gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Diet itu adalah sebenarnya menyesuaikan pola makannya kita. Tadi ada yang jawab pola makannya banyak banget. Tadi ada KL, terus juga ada Kariska bilang kalau diet itu adalah mengatur pola makan. Betul. Jadi pola makan itu yang kita atur, pola makan itu disesuaikan sama tubuhnya kita. Kita butuhnya apa gitu ya. Jadi kalau dibilang diet itu satu sama lain itu sama, itu enggak juga, karena kebutuhan orang itu berbeda-beda. Setiap tubuh itu ada permasalahannya masing-masing. Jadi diet yang cocok dipakai sama satu orang itu belum tentu cocok dipakai untuk orang lain, teman-teman semua, ya. Nah, pada harfiahnya atau mungkin secara general untuk diet sendiri itu bukan hanya untuk mengurangi berat badan, ya. Jadi diet itu fungsi utamanya adalah menjaga kesehatan, ya. Jadi mau kita kurus, mau kita gemuk, mau kita tubuhnya ideal, tujuan diet adalah yang pertama adalah bukan untuk mengurangi berat badan, tapi untuk menjaga kesehatan, teman-teman semua. Jadi perlu diingat, apapun yang teman-teman lakukan selama diet, mengurangi makan atau menambah makanan atau menambah asupan nutrisi, tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan. Itu yang perlu diingat. Jadi kalau tujuan teman-teman diet adalah untuk membuat hanya untuk menguruskan tubuh atau mungkin menurunkan berat badan, itu dari awal udah salah. Jadi perlu diingat ya, karena diet yang seperti itu hanya bersifat temporary, karena itu akan menyiksa diri kita sendiri, dan pada akhirnya nanti kita nggak akan dapat esensi dari diet itu apa gitu teman-teman ya. Yang kedua adalah untuk mempertahankan berat badan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pada saat kita diet itu bukan untuk menurunkan atau untuk menaikkan, tapi memang tujuan diet ini adalah menggiring kita untuk ke berat badan yang ideal teman-teman semua ya. Nah, berat badan yang ideal ini sebenarnya kalau kita jaga pola makan dengan baik, mereka akan mengikuti teman-teman semua. Jadi sebenarnya pada saat kita diet, berat badan yang ideal itu adalah bonus. Jadi yang terpenting adalah tubuh kita bisa bekerja dengan maksimal, dengan sesuai dengan makanan yang dibutuhkan sama tubuhnya kita, sesuai sama makanan yang dibutuhkan sama tubuhnya kita dengan menjaga dietnya tersebut ya. Dan yang terakhir adalah fungsi diet adalah untuk mengurangi resiko penyakit ya. Jadi sebenarnya diet itu dilakukan kalau pada saat kita sudah sakit, itu yang salah teman-teman, karena itu akan jadi berat buat kita. Jadi dengan kita menjaga pola makannya kita, yang namanya penyakit atau resiko penyakit itu jauh akan jadi lebih kecil teman-teman, dibanding teman-teman diet pada saat teman-teman ya udah sakit atau mungkin ada patangan-patangan tersendiri gitu. Itu namanya untuk mengobati jatuhnya gitu ya. Padahal sebenarnya itu kurang tepat. Fungsi diet adalah untuk mengurangi resiko penyakit teman-teman semua. That's why kita harus sadar dari sekarang untuk punya diet yang sehat atau menjaga pola makan yang sehat. Jadi kalau bisa dibilang diet itu sama dengan pola makan teman-teman ya, pola makan yang baik kayak gitu ya. Jadi jangan sekarang bilangnya aku diet
aku lagi ngurangin makan karena aku lagi diet karena mau kurus. Nah, itu salah. Tapi aku diet untuk memperbaiki pola makan aku gitu, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat nih gambar-gambar di depan ya, ada buah-buahan, terus ada apa namanya protein, ada ikan gitu ya, ada salad gitu, ada sayur-sayuran. Nah, ini identik sama diet, ya nggak sih? Diet kan kalau aku lagi diet, aku on diet nih, aku makannya buah aja aku on diet atau makannya apa namanya salad-saladan aja gitu kan. Nah, apakah benar diet-diet itu apa namanya bersinggungan atau mungkin relate banget dengan yang namanya buah-buahan atau sayur-sayuran atau mungkin hal-hal yang kita pikir itu adalah sesuatu yang kurang enak karena nggak bergaram, nggak ada gurih-gurihnya gitu kan ya. Apakah itu benar? Nah, kita bahas sekarang jenis-jenis diet dan ini lumayan banyak ya jenis-jenis diet dan teman-teman sekarang mungkin yang di sini bisa mengdecide gitu ya kira-kira aku masuk ke tipe diet yang seperti apa. Ini tergantung dari apa namanya lingkungannya kita dan tergantung dari kondisi tubuhnya kita. Jadi jenis diet itu banyak banget yang teman-teman bisa pilih untuk menjaga pola makan teman-teman semua ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ada yang namanya diet Mediterania ya. Jadi diet Mediterania ini adalah diet-diet yang dilakukan oleh orang-orang dari Mediterania ya, seperti Italia, terus ada Yunani, juga Spanyol ya. Terus mereka itu makan makanan yang tradisionalnya dari Mediterania, yaitu ada yang namanya buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, terus ada ikan, terus ada lemak sehat ya, seperti minyak zaitun ya. Jadi memang dia itu mengacu pada makanan-makanan yang berasal dari alam ya. Diet ini dikaitkan dengan kenapa mereka fokusnya kepada sesuatu yang ada pada alam gitu ya. Nah, karena dipercaya untuk diet Mediterania ini dikaitkan dengan penurunan resiko jantung teman-teman semua, juga peningkatan kesehatan otak dan juga penurunan berat badan ya. Kenapa ada hubungannya sama jantung dan kesehatan otak? Tadi kan ada yang namanya lemak sehat ya. Lemak sehat itu bisa berfungsi sebagai apa namanya pencegah atau mungkin menanggulangi atau yang namanya kesehatan otak dan juga apa namanya penyakit jantung ya. Jadi teman-teman semua ini adalah yang dilakukan ya basicnya adalah diet Mediterania teman-teman semua ya. Lalu nah, nih dari diet ini sebenarnya cara mereka untuk apa namanya mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan membuat yang namanya strata atau mungkin jatah-jatah tersendiri gitu ya, dengan jumlah-jumlah yang tersendiri ya. Nah, karena tadi aku sudah sebutkan apa aja yang apa dikonsumsi gitu ya. Nah, pada diet Mediterania ini mereka itu membuat jatah atau menjadikan apa namanya jumlah dari konsumsi produk-produk tertentu atau bahan-bahan tertentu itu tidak terlalu banyak. Contoh ya, pada mereka itu memakan daging atau sesuatu yang manis itu dalam setiap apa namanya hitungan waktu bulanan. Jadi mungkin ada yang 1 bulan atau mungkin 1 bulan 2 kali paling banyak gitu. Jadi dibatasi untuk pengkonsumsian daging dan sesuatu yang manis, mungkin kayak permen atau mungkin sesuatu yang manis lainnya itu dalam hitungan bulan. Jadi di sini tuh tidak terlalu apa namanya tidak terlalu strict yang aku diet berarti nggak boleh makan daging sama sekali misalkan kayak gitu ya enggak, tapi mereka membatasi pengkonsumsiannya sebanyak 1 bulan aja gitu untuk sesuatu yang berhubungan dengan daging meat ya, itu jadi kayak daging merah ya, daging sapi biasanya atau daging kambing itu adalah dimakannya 1 bulan 1 kali ya. Itu untuk apa namanya yang per bulannya. Nah, lalu untuk berikutnya mereka itu makan yang setiap hari ya atau jangka waktunya antara harian atau bulan atau mingguan gitu ya. Nah, mereka itu makan yang namanya telur, keju, ayam dan yogurt teman-teman semua ya. Jadi ini adalah makanan yang dimakan setiap minggu atau bahkan harian gitu teman-teman semua. Jadi setiap hari pakai telur, pakai ayam, pakai yogurt gitu. Ini dimakan setiap hari untuk harian dan mingguan. Nah, selanjutnya untuk makan makanan yang paling enggak seminggu harus makan adalah ikan dan makanan laut. Di mana teman-teman tahu ya ikan-ikanan itu kan mengandung yang namanya lemak baik ya.
Jadi ini bagus ya buat si tubuhnya kita. Nah, ini paling enggak mereka mengkonsumsi ikan dan makanan laut itu selama minimal 1 kali dalam 1 minggu teman-teman semua ya. Jadi itu yang dilakukan untuk apa namanya menjaga pola makannya mereka. Lalu selanjutnya dalam jumlah yang bervariasi. Nah ini apa namanya boleh seling-seling nih kira-kira 2 minggu sekali atau mungkin 1 bulan 1 kali atau mungkin seminggu sekali itu nggak masalah untuk pengkonsumsian lemak sehat dan olive oil. Nah ini karena si olive oil ini juga mengandung yang namanya lemak baik ya. Jadi ini bisa apa namanya dilakukan atau mungkin dikonsumsi ya. Jadi karena mereka percaya yang namanya olive oil dan juga lemak sehat mungkin dari alpukat gitu ya atau mungkin dari ikan-ikanan itu sangat berguna ke tubuhnya mereka ya. Lalu setiap harinya mereka itu menyajikan yang namanya buah dan sayuran ya. Jadi makan buah dan sayuran itu nggak cuman pada apa nama event-event tertentu atau acara-acara tertentu, tapi mereka menyajikan buah-buah dan sayuran itu setiap hari teman-teman semua ya. Nah, selanjutnya untuk setiap harinya juga mereka mengkonsumsi namanya karbohidrat. Nah, jadi di sini yang bilang, "Oh, kalau diet itu nggak boleh makan nasi," gitu ya. Nah, ini salah ya, karena orang-orang Mediterania aja setiap hari makan makanan yang mengandung karbohidrat. Entah itu mereka nggak terlalu kenal nasi sih, cuman kalau di kita kan lebih 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 famous-nya adalah nasi ya teman-teman ya. Tapi kalau mereka itu mengkonsumsi kan apa namanya gandum atau mungkin kacang-kacangan dan juga roti teman-teman semua. Jadi ini yang dilakukan setiap cycle-nya untuk orang-orang yang melakukan diet Mediterania, teman-teman semua, ya. Oke, kita lanjut ke diet berikutnya, ya. Jadi yang kedua ini adalah diet rendah karbohidrat. Nah, di sini nih mungkin ada yang apa namanya, ngerasa atau mungkin pernah dengar kalau diet itu nggak boleh makan nasi, Kak, karena, apa namanya, diet ini adalah sesuatu yang nasi itu sesuatu yang bisa bikin aku gemuk, misalkan kayak gitu. Makanya that's why orang-orang tersebut mengurangi nasi, gitu. Nah, sekarang, apa, teman-teman, jangan berpikir kalau nasi itu adalah jahat, gitu ya. Sebenarnya nggak ada makanan yang jahat. Makanan yang jahat adalah makanan yang kita konsumsi secara berlebihan, gitu ya. Nah, apa namanya, untuk, diet ini bener nih Kak Wita, kayak diet keto, bener. Jadi ini adalah nama lain dari apa namanya, diet keto ya teman-teman. Jadi fokus dari diet karbohidrat ini adalah mengurangi konsumsi karbohidrat, khususnya karbohidrat, dan, apa, karbohidrat di, makanan olahan dan juga gula ya. Beberapa contoh diet rendah karbohidrat yang populer, yang pertama adalah diet Atkins, yang kedua adalah keto. Nah tadi yang dibilang sama Kak Wita ya, diet keto. Nah, ini diet yang memang fokusnya untuk mengurangi karbohidrat. Nah, diet ini cukup terkenal di Indonesia. Kenapa? Karena pengkonsumsian karbohidrat berupa nasi ya itu sangat-sangat banyak di Indonesia. Bahkan iya tadi ya kita dapat istilah kalau nggak makan nasi itu nggak makan gitu kan ya. Nah, jadi kenapa banyak orang Indonesia yang menerapkan diet keto karena memang pada dasarnya kita pengen mengurangi karbohidrat yang memang bersumber dari nasi yang berlebihan teman-teman semua ya. Oke, terus diet ini berpendapat bahwa mengurangi karbohidrat untuk memasuki keadaan ketosis, di mana lemak menjadi sumber energi utama. Jadi pada saat karbohidrat itu apa namanya, nah ini benar nih Kak Wita bilang, kok aku lihat orang yang keto itu kayak nggak seger. Benar, jadi pada saat kita keto teman-teman semua ya, kan di keto ini adalah kita itu mau menggunakan lemak untuk tenaganya kita, untuk kita beraktivitas. Nah, pada saat kita beraktivitas, let's say kita berolahraga. Pada saat kita berolahraga, orang itu apa namanya berolahraga 30 menit pertama yang terbakar itu adalah air dan juga gula, teman-teman semua. Jadi pada 30 menit pertama itu kita misalkan lari atau misalkan kita olahraga apalah, olahraga yang mungkin kardio gitu ya. 30 menit pertama atau 45 menit pertama itu yang keluar atau yang terbakar adalah apa, air dan gula. Nah, that's why kalau orang yang ingin membakar lemak gitu ya, itu butuh paling enggak olahraga 1 jam ya, 1 jam untuk bisa menghilangkan kadar air dan juga kadar gula dalam tubuhnya sehingga lemaknya kena dan terbakar teman-teman semua. That's why mereka itu butuh olahraga ekstra untuk bisa membakar namanya lemaknya tersebut. That's why tadi bilang nih
Wita kok nggak seger? Iya, mereka mereka aja untuk olahraganya se-ekstra itu karena untuk menghilangkan atau mungkin menggunakan lemak sebagai cadangan energinya kita atau apa namanya, ya cadangan energi kita itu juga butuh energi lebih kan. Let's say teman-teman punya cadangan tabungan gitu kan ya. Jadi cadangan tabungan sebelum teman-teman menggunakan cadangan tabungan ini kan menggunakan tabungan utama dulu kan, menggunakan apa namanya uang yang ada dulu kan. Nah, berarti kita menghabiskan uang yang ada dulu, baru kita menghabiskan si cadangan ini. Berarti kan kita text time nih, si membutuhkan apa namanya apa si uang tabungan utamanya kita untuk punya yang namanya pembakaran pada si uang ini ya, si uang tabungan ini gitu. Jadi let's say si pembakarannya juga harus sesuai juga nih si antara air dan si gula. Setelah itu baru kita apa kadar lemaknya baru itu akan terbakar. That's why energi yang dikeluarkan atau olahraga yang digunakan itu lebih ekstrim biasanya kalau untuk diet keto teman-teman semua ya, dan kita nggak punya energi. Kenapa? Karena gula kita dan juga karbohidrat kita juga dikurangi gitu ya. Nah, mungkin memang ada hal yang nggak baiknya kalau misalkan kita terlalu atau mungkin terlalu strict terhadap karbohidrat dan gula yang memang dikurangi padahal kita butuh juga. Jadi sebenarnya nggak aku nggak bilang ini salah dan nggak bilang ini benar karena ini bekerja di beberapa orang tapi memang tidak bekerja di beberapa orang juga. Jadi memang disesuaikan kira-kira teman-teman cocok atau enggak untuk apa melakukan atau mengaplikasikan si diet rendah karbohidrat ini teman-teman semua ya. Ini balik lagi ke teman-teman semua kira-kira apa namanya cocok atau enggak gitu. Intinya sih kita nggak mau diet yang menyiksa, itu aja sih. Oke, kita next ke diet berikutnya inilah diet yang rendah lemak. Nah, Kak, aku nggak makan goreng-gorengan nih gitu ya. Udah nggak makan goreng-gorengan, nggak makan nasi juga, berarti udah dua tipe diet itu yang digunakan ya. Kira-kira ini bagus atau enggak ya. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya diet rendah lemak adalah di mana kita menekan pengurangan asupan lemak, terutama lemak yang jenuh dan trans ya. Diet rendah lemak sering dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung ya dan kehilangan berat badan. Contoh diet rendah lemak seperti Dietary Approach to Stop Hypertension atau DAS atau The Ornish Diet ya. Intinya ini mengurangi yang namanya goreng-gorengan ya, yang atau mungkin lemak-lemak yang sebagai gini, lemak jenuh itu terjadi atau lemak trans itu terjadi dari makanan-makanan yang digoreng teman-teman semua ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua masih makan makanan yang digoreng, even itu makanannya bagus gitu ya, apa mungkin beli sayurnya adalah bikin bakwan tapi sayurnya dari sayur-sayur organik gitu ya, kan kayak wah mahal nih gitu belinya di supermarket gitu, tapi tetap digoreng di apa namanya, digorengnya atau mungkin di cara pemasakannya dengan deep fry gitu kan. Nah, itu juga nggak bagus. Jadi sebenarnya makanan-makanan ini apa ya, orang-orang yang melakukan diet rendah lemak ini adalah orang-orang yang mengurangi makan makanan, terutama mengurangi makan makanan yang tinggi akan lemak jenuh atau trans, biasanya didapat dari makanan-makanan yang diproduksi atau mungkin dibuatnya dengan metode deep fried teman-teman, atau mungkin apa namanya memasak di minyak yang terisi atau penuh gitu teman-teman. Jadi kayak tenggelam gitu ya. Nah, jadi ini biasanya terjadi mungkin kayak di kentang goreng atau mungkin goreng-gorengan pinggir jalan gitu kan ya, atau mungkin banyak mungkin teman-teman yang apa di luar sana juga mengkonsumsi atau menggunakan metode memasak deep fried. Ya kayak mungkin makanan-makanan sekarang tuh ada mungkin apa chicken nugget gitu-gitu kan. Sekarang kalau misalkan kita masaknya apa si minyaknya setengah gitu kan jadi nggak crunchy, nggak enak gitu teman-teman semua ya. Yes, yang direndam di minyak ya Kak. Yes, betul. Jadi yang apa namanya yang bahannya itu ketutup atau tenggelam di dalam minyak panas gitu teman-teman semua. Nah, itu udah dari sisi panasnya udah mengurangi kesegaran dari apa namanya makanannya. Ditambah lagi ada trans minyak yang panas itu apa namanya masuk ke dalam makanannya. Jadi udah deh itu udah kalau secara berlebihan itu jadi nggak bagus teman-teman semua ya. Nah, jadi that's why orang-orang yang ingin mengurangi kandungan lemaknya, terutama lemak jenuh dan trans, itu mengurangi makanan-makanan yang berminyak, terutama yang di deep fried, teman-teman semua, ya.
Lanjut. Terus berikutnya, ini adalah diet vegetarian atau vegan. Nah, ini nih sering nih. Nah, mungkin diet vegetarian atau vegan ini sebenarnya nggak cuman untuk apa ya, nggak cuman dilakukan untuk mengatur pola makan, tapi emang ada keyakinan-keyakinan tertentu yang fokusnya emang atau mungkin mereka diminta untuk melakukan vegetarian atau mungkin vegan teman-teman semua ya. Jadi diet vegetarian ini adalah tujuannya adalah mereka menghindari daging-dagingan, daging sapi atau mungkin daging kambing atau mungkin daging hewan lainnya atau mungkin ikan dan juga unggas ya. Namun untuk memperbaiki produk untuk pada diet ini masih memperbolehkan yang namanya susu dan telur ya. Jadi turunannya masih bisa. Itu yang vegan ya. Ya vegan. Kalau vegetarian itu yang totally nggak bisa. Ya betul. Sorry, vegetarian itu masih bisa untuk konsumsi susu dan telur ya, turunan dari hewan. Tapi yang vegan itu nggak bisa. Jadi vegan itu adalah diet yang lebih ketat daripada vegetarian, di mana semua produk hewannya termasuk susu, telur, bahkan madu itu nggak boleh dikonsumsi. Ya, jadi bedanya itu antara vegetarian yang memang mereka masih bisa mengkonsumsi turunan dari hewan ya, turunan itu seperti telur dan susu ya, telur dan susu, keju gitu itu masih bisa konsumsi, tapi kalau untuk vegan itu totally nggak bisa, yang mereka termasuk susu, telur dan madu ya. Jadi diet vegetarian dan diet vegan ini membantu mengurangi resiko penyakit kronis dan meningkatkan kesehatan lingkungan ya. Jadi memang tujuannya nggak cuma untuk memperbaiki tubuhnya kita aja, tapi juga memang mereka ada kepedulian terhadap lingkungan kita di mana tidak merusak atau mungkin tidak mengganggu yang namanya ekosistem pada hewan teman-teman semua ya. That's why ini tujuannya nggak cuma buat kita saja, tapi tujuannya emang buat lingkungannya juga gitu teman-teman semua ya. Mungkin di sini ada yang punya diet vegetarian atau vegan atau lagi belajar-belajar untuk jadi vegan atau vegetarian. Tapi ini sebenarnya bagus juga ya. Jadi kita tidak apa namanya tidak terlalu fokus kepada makan makanan yang seperti daging, ikan atau unggas yang dimana memang almost dari mereka, apalagi orang-orang di Indonesia di Jakarta gitu ya, yang namanya makanan-makanan daging, ikan, unggas itu kalau nggak digoreng itu kayak nggak nikmat ya teman-teman ya. Jadi emang perlu dipertanyakan nih kira-kira kita mungkin akan beralih ke vegetarian atau vegan gitu teman-teman semua ya. Lanjut ke diet berikutnya. Oke, untuk diet berikutnya ini aduh bentar. Untuk diet berikutnya kita punya yang namanya diet fleksitarian. Nah, ini jadi namanya aja udah fleksitarian gitu kan. Fleksitarian adalah fleksibel gitu ya, di mana diet ini merupakan diet kombinasi antara pola makan vegetarian dan non vegetarian, di mana diet ini mempromosikan konsumsi yang lebih banyak dari makanan-makanan yang nabati gitu teman-teman semua. Jadi tetap memperbolehkan dalam jumlah yang terbatas daging dan produk hewani. Jadi ini yang lebih fleksibel, apa namanya, nggak se-strict apa namanya vegetarian atau vegan. Pada diet fleksibel ini mereka masih menggunakan yang namanya apa daging-dagingan ya, masih menggunakan daging atau produk hewani. Jadi sebenarnya ini masih masih sama kayak yang tadi kita bahas di awal ya, yang Mediterania itu ya. Jadi walaupun mereka masih mengkonsumsi atau mungkin mengkonsumsi yang namanya sayur-sayuran, buah-buahan, tapi mereka juga mengkonsumsi dalam jumlah yang sedikit gitu ya untuk yang namanya daging-dagingan. Kayak tadi kan untuk Mediterania itu mengkonsumsi daging-dagingan itu kurang lebih 1 bulan 1 kali teman-teman semua ya. Jadi kurang lebih ini metodenya hampir sama dengan si Mediterania tadi. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah diet yang terakhir kayaknya ya, diet Whole30 ya. Jadi diet Whole30 ini adalah diet yang mengharuskan kita menghindar dari makanan-makanan olahan ya, terus juga gula tambahan, terus biji-bijian, legum, susu, alkohol selama 30 hari. Nah, jadi ini tujuannya untuk detoksifikasi atau detox teman-teman semua ya. Jadi mereka itu makan makanan yang apa yang memang dianggap bisa menyebabkan peradangan dan menentukan makanan yang cocok secara individual. Jadi sebenarnya gini, di sini nggak ada makanan-makanan tersendiri yang harus dikonsumsi, di mana kita memang ngerasa
sepengetahuannya kita makanan ini tuh baik gitu ya. Misalkan satu jenis makanan baik, berarti mereka mengkonsumsi makanan-makanan tersebut secara 30 hari ya dengan ketentuan yang tadi mengurangi makanan olahan, terus gula tambahan ya, terus juga biji-bijian, terus susu, alkohol selama 30 hari teman-teman semua. Jadi ini seperti membentuk kebiasaan baru selama 30 hari teman-teman semua ya. Jadi ini yang dilakukan buat orang-orang yang memang pengen detox ke tubuhnya, ngerasa terlalu banyak makan goreng-gorengan atau terlalu banyak makan makanan yang tinggi akan gula gitu ya. Nah, ini apa namanya dilakukan untuk teman-teman yang mungkin apa ya sekiranya pengen membersihkan tubuhnya paling nggak selama 30 hari dan ini bagus kenapa? Karena kebiasaan baik itu bisa kita terapkan kalau kita sudah melakukan secara berulang selama 21 kali dalam apa namanya dalam setiap hari gitu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya bagus untuk jadi apa ya membentuk pola makan atau mungkin pola sehat kita yang baru teman-teman semua ya. Oke, oh ternyata masih ada. Ini adalah diet DAS. Tadi kita kayaknya udah ngebahas ya DAS itu ya, diet approach to stop hypertension. Nah, namanya aja udah hypertension ya, tekanan darah tinggi gitu kan ya. Jadi diet DAS ini adalah dirancang untuk menurunkan tekanan darah tinggi ya, di mana memang pada orang-orang yang punya hipertensi atau gula darahnya tinggi itu perlu diatur pola makannya dan diatur dengan cara diet DAS yang di mana diet DAS ini apa namanya cara pola makannya adalah mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian dan produk susu yang rendah akan lemak teman-teman semua ya. Dan di sini fokusnya pada orang-orang yang hipertensi dan orang-orang yang tinggi akan apa namanya tinggi akan gulanya gitu ya, sorry tinggi akan tekanan darahnya gitu ya. Ini tidak disarankan untuk mengurangi asupan diet ini juga menyarankan mengurangi asupan pertama garam, terus juga lemak jenuh dan juga alkohol. Ya, jadi ini memang garam, lemak jenuh dan alkohol ini memicu yang namanya gula apa tekanan darah yang lebih tinggi. Jadi ini kalau teman-teman punya kasus mungkin orang tuanya atau mungkin sanak saudaranya gitu ya punya tekanan darah tinggi mungkin bisa atau mungkin teman-teman sendiri ya melakukan gula darah punya tekanan darah tinggi mungkin bisa diterapkan si diet DAS ini ya. Oke, ini kalau puasa kopi 30 hari sudah termasuk Whole 30 Whole 30 ini enggak, Kak? Kalau kopinya doang enggak ya, tapi Whole 30 ini adalah mendetoks tubuhnya kita. Jadi memang enggak cuma kopinya aja. Kalau misalkan teman-teman merasa kayaknya kopi enggak merugikan deh buat aku gitu terlalu banyak karena aku terlalu banyak atau terlalu addik terhadap kopi. Bisa di apa namanya di adjust tapi kalau misalkan mau bener-bener whole 30 hari ya kita bener-bener nggak cuman kopinya aja, pola makannya juga dirubah dengan hal yang lebih sehat. Let's say kayak mengurangi karbohidrat atau mengurangi apa namanya asupan gula atau makanan olahan yang olahan yang lainnya gitu teman-teman semua ya. Jadi diet Whole 30 itu nggak cuman satu aja, tapi pola makannya yang diperhatikan, bukan hanya si ininya aja, si satu bahan tertentu aja gitu ya, nggak cuman kopinya aja atau nasinya aja atau sayurnya aja, tapi memang whole semuanya ya. Oke. Lanjut, selanjutnya ada nah, ini yang juga ngetren ya saat ini ya, namanya intermittent fasting ya, atau, apa namanya, banyak orang yang melakukan ini. Dulu kan ini terkenal banget, yang punya si Deddy Corbuzier ya, untuk si metode intermittent fasting ini ya, di mana metode ini melibatkan, periode waktu yang terbatas, jadi kayak ada puasa gitu teman-teman ya. Ya, iya bener nih, kata Kak Niska katanya ini banyak nih yang pengen kurus, sebutannya adalah IF, betul intermittent fasting. Nah, di mana memang ini sebenarnya sama seperti puasa teman-teman semua ya. Jadi kita punya jangka waktu di mana kita punya apa ya, ibarat jendela gitu ya. Periode waktu tertentu di mana kita makan itu diperbolehkan ya, ya pada jam-jam tertentu. Misalkan kita punya waktu makan jam 8 pagi sampai jam 4 sore, sisanya kita nggak bisa makan. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya pola makan puasa ini ya, atau mungkin intermittent fasting ini biasanya kita lakukan di
per 8 ya, jadi 16 jam puasa dan 8 jam makan. Ini yang paling populer teman-teman ya, walaupun memang ada yang kurang dari ini yang cuma 12 jam atau cuma 14 jam gitu atau bahkan cuma 10 jam dan ini tergantung dari gimana tubuhnya teman-teman bisa menyesuaikan ya. Dan juga puasa 52 atau sebenarnya pola makan ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat populer dan sangat-sangat bisa diandalkan. Kenapa? Karena pada saat kita mengatur pola makan, mengatur jam makannya kita, otomatis tubuhnya kita akan menyesuaikan. Teman-teman ngeh nggak sih atau teman-teman notice nggak sih kalau misalkan kita melakukan puasa gitu ya, walaupun kita nggak makan lebih dari 12 jam, badan kita tuh nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa di sana adalah kita nggak tiba-tiba pingsan atau mungkin kita nggak tiba-tiba apa namanya sakit berlebihan atau gimana gitu ya. Padahal notabene kita nggak makan bahkan nggak minum selama 12 jam. Nah itu kenapa? Karena pada saat kita puasa, makanan yang kita makan itu mostly adalah di jam yang sama ya. Jadi pada saat buka puasa nggak mungkin dong teman-teman nggak makan gitu ya. Pada saat puasa pasti makan gitu kan. Nah terus biasanya polanya sama nih. Pada saat buka puasa, terus pada saat pulang terawih, biasa pas malam, terus pada saat sahur. Nah itu aja diulang-ulang selama 30 hari dan tubuh kita nggak ngerasa sakit yang gimana-gimana. Tapi kalau misalkan teman-teman makan pagi nih, misalkan makan pagi, terus makan siang, terus makan malam. Besoknya nggak makan pagi, tapi makan siang. Pasti akan ada yang namanya perubahan atau mungkin teman-teman telat makan. Nah, itu juga pasti akan ada kendala. Padahal kok telat makannya cuma 2 kali, jadinya berlebihan kayak gini sih. Aku telat makannya 1 bulan pada saat puasa itu nggak apa-apa kok gitu. Nah, karena pada saat kita makan saat kita puasa, jumlah makanannya atau mungkin makanan yang kita makan itu waktunya adalah waktu yang sama. Jadi tubuhnya kita nggak kaget pada saat tubuh itu bisa memprediksi kayak oh jam segini aku akan dikasih makan nih. Nah, mereka akan memproduksi. Tapi kalau misalkan yang bikin tubuh itu kaget adalah loh ini kok jam segini aku kerja ya, aku suruh makan ya gitu. Nah terus kayak loh kok jam segini aku apa namanya harus mencerna lagi ya. Terus tengah malam tiba-tiba pengen ngemil, loh kok jam segini ada makanan masuk ya, padahal waktunya aku istirahat gitu kan. Jadi tubuh tuh kaget karena banyak kejutan-kejutan yang kita lakukan ke perutnya kita. Jadi ke perutnya tuh kayak dikasih prank teman-teman semua ya, kayak dikasih ih apa nih kok ada apa namanya ada apa namanya, ada makanan masuk gitu. Jadi sebenarnya, intermittent fasting ini adalah, apa ya, menyesuaikan atau mungkin membentuk pola makan di mana jam-jamnya itu adalah, apa namanya, jamnya adalah jam-jam yang benar teman-teman semua. Nah, biasanya si intermittent fasting ini sendiri, apa namanya, pada saat kita melakukannya teman-teman itu, apa, makanan itu cenderung lebih bebas dibanding kita diet-diet yang lainnya ya. Contoh, aku makan gorengan boleh nggak? Aku makan makanan yang, tinggi akan tepung boleh nggak gitu? Boleh-boleh aja kalau untuk si intermittent fasting gitu ya. Karena tubuh tuh tahu, kapan dia akan harus detox dan kapan dia harus bisa, istilahnya apa namanya, menyesuaikan untuk sistem pencernaannya mereka. Jadi sistem pencernaannya biasanya lebih baik kalau melakukan si intermittent fasting kayak gitu teman-teman semua ya. Oke, selanjutnya adalah diet paleo. Nah, diet paleo ini bukannya Bapak Leo ya. Paleo ini adalah namanya ya, nama dietnya. Jadi diet paleo ini adalah meniru pola makan manusia purba, di mana mereka menghindari makan makanan olahan. Udah pasti ya, orang-orang purba kan nggak ada yang namanya chicken nugget gitu ya, namanya makanan-makanan frozen gitu kan ya. Apa namanya diet paleo ini adalah makanan yang fokusnya kepada makanan-makanan menghindari makanan olahan, gula tambahan, biji-bijian, susu ya dan apa diet ini lebih mengedepankan tentang sesuatu yang alami yang notabene sebenarnya ini dipakai untuk apa namanya untuk semua jenis diet ya. Jadi kayak kembali ke alam atau kembali ke pada dasarnya kita sebagai manusia pada zaman dulu di mana memang kita mengkonsumsi daging, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lemak sehat. That's it, teman-teman semua. Jadi kalau paleo ini adalah diet yang memang kita tidak memakan makanan yang memang tinggi akan olahan dan juga gula tambahan, biji-bijian, dan produk susu. Intinya seperti itu. Karena produk susu sekarang kan teman-teman jarang yang makan fresh milk yang benar-benar dari sapi gitu kan, atau mungkin fresh milk yang memang langsung dari pabrik sapinya gitu kan jarang kan ya. Jadi memang kita pasti
minum susu ya susu kemasan gitu kan. Kita nggak tahu sistem apa namanya penggunaan atau mungkin di packnya itu seperti apa teman-teman semua. Jadi untuk paleo ini dia itu fokusnya ke daging-dagingan, ikan-ikanan, buah-buahan dan sayur-sayuran teman-teman semua ya. Dan juga kalaupun makan lemak, lemaknya lemak yang sehat seperti dari olive oil atau mungkin dari dari alpukat gitu teman-teman semua ya. Kak Nur Hidayanti baru tahu diet itu banyak, nggak cuman kurangin makan nasi, gorengan dan minuman manis ya. Nah, pada dasarnya sih intinya itu ya, mengurangi gorengan, terus nasi, makanan manis. Tapi banyak tipe-tipe dan apa namanya dan jenis-jenisnya. Jadi kita bisa tahu nih Kak, kira-kira yang apa namanya yang berguna itu apa atau mungkin yang cocok sama kita tuh apa gitu ya. Dan pada dasarnya satu sama lain dari tipe diet ini adalah sama. Kalau aku lihat dari polanya gitu ya, mereka fokus ke makanan yang tinggi akan apa namanya sayur-sayuran intinya ya, terus buah-buahan, terus juga ada yang merekomendasikan dan tidak merekomendasikan tentang daging-dagingan dan juga yang lainnya ya. Jadi seperti itu. Nah kayak Kak Lili, iya banyak baru tahu ada diet paleo betul ya. Lanjut, diet makanan tertentu untuk kondisi kesehatan. Nah, ini biasanya dilakukan kalau orang-orang sudah punya penyakit-penyakit tertentu. Contoh, diet ini dirancang untuk kondisi kesehatan tertentu seperti mungkin diet gluten free di mana ini apa namanya kaitannya ada penyakit celiac, ada diet diet low food map ya atau yang bermasalah pada sindrom usus irritable ya dan juga diet renal atau sesuatu orang yang sesuatu orang jadi bukan sesuatu orang orang yang memang relate dengan masalah ginjal ya jadi diet ini biasa dilakukan untuk orang-orang yang punya penyakit-penyakit tertentu yang dimana tujuannya adalah untuk mengobati atau mungkin untuk menghindari penyakit tersebut semakin parah teman-teman semua ya. Jadi diet ini akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dari seseorang teman-teman semua ya. Jadi contohnya tadi ada yang diet gluten free, ada yang mungkin diet food map, juga ada yang diet renal teman-teman semua tergantung dari masalahnya ya. Kalau ini aku tidak bisa sampaikan secara panjang kali lebar karena memang akan relate dengan yang namanya nutrisionis karena ini memang harus ada apa ada pengaturan menu tersendiri untuk orang-orang tersebut gitu teman-teman semua ya. Oke, nah terus yang perlu diingat ya, perlu dicatat buat teman-teman semua di mana keefektivitasan dan kecocokan jenis diet pada orang itu berbeda-beda. That's why tadi aku jabarkan banyak banget jenis diet dan teman-teman di situ sebenarnya bisa lihat jenis diet itu yang cocok buat teman-teman tuh seperti apa. Jadi mungkin yang dipakai diet sama Kak Wita dan sama Kak Sinta itu berbeda. Iya, karena memang nggak semua diet itu bisa dimasukkan ke dalam kebiasaan dari seseorang dari mulai aktivitasnya atau mungkin dari mungkin apa namanya tubuhnya seperti apa gitu itu berbeda-beda atau mungkin diet yang dipakai sama siapa nih Kak Niska dan Kak Ikis mungkin sama misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa jadi juga. Jadi sebenarnya diet ini kembali ke teman-teman. Jadi jangan terpaku kayak oh IF tuh cocok buat dipakai sama Kak Wita. Berarti aku harus ngikutin karena Kak Wita cocok. Nah, belum tentu. Jadi sebenarnya itu balikin lagi ke tubuh teman-teman semua, apalagi teman-teman yang sudah punya penyakit tertentu, itu juga perlu dicari tahu kira-kira jenis diet apa yang cocok buat teman-teman semua ya. Nah dari beberapa jenis diet ini teman-teman kira-kira ada yang tertarik untuk melakukannya mungkin jenis diet apa? Boleh di-share nih di kolom komennya kita mungkin teman-teman. Sambil aku tunggu nih. Diet-dietnya tadi kan ada beberapa diet, ada IF, ada paleo, ada apalagi ada Mediterranean gitu ya. Kira-kira ada vegetarian gitu ya. Kak Ikis yang Whole30 kayaknya seru. Nah, iya ya, jadi kayak kalau Whole30 itu kan lebih ke eh, apa namanya mengganti atau mungkin mengurangi makan makanan yang kita pikir itu apa namanya bisa kita lakukan gitu ya. Fleksi kata Karina, terus kata Kak Niska penasaran sama IF puasa aja kayaknya. Nah, puasa juga masuk ya. IF nih Kak Wita, terus juga Kak Winda bilang diet yang cuma mengurangi nasi, diet ya diet yang cuma mengurangi nasi. Ya, kalau memang masalah di nasi, tapi
Belum tentu diet itu masalah di nasi ya teman-teman. Jadi mengurangi nasi tapi tanpa menambah asupan protein dan asupan seratnya juga itu juga salah teman-teman semua ya. Jadi ada yang dikurangin berarti ada yang ditambahkan gitu ya. Jangan mengurangi tapi apa namanya nasi kurang ikut-ikutan atau mungkin jumlahnya sama untuk si sayur atau mungkin si proteinnya itu juga salah teman-teman semua ya. Oke, diet yang mengurangi tensi darah tadi darah tinggi ya tadi ada ya. Untuk teman-teman punya hipertensi itu juga ada mengurangi garam deh kalau nggak salah tadi ya ada beberapa makanan juga. Oke. Nah, pada intinya pada saat teman-teman dietnya apapun teman-teman apa namanya diet yang teman-teman pilih ya ada 4 pilihan atau mungkin 4 hal yang teman-teman harus ingat ya. Pertama, dengan siapa teman-teman tinggal dan teman-teman bergaul atau mungkin teman-teman apa teman-teman berinteraksi itu ngaruh banget ke pola hidupnya teman-teman semua. Yang kedua adalah apa namanya olahraga ya, aktivitas fisiknya teman-teman seaktif apa, sama pola tidur juga dan juga pola makan ya, di mana kalau teman-teman sekeras apapun untuk bisa diet sehat, untuk mengurangi makan makanan yang sekiranya nggak berguna sama tubuh atau mungkin kurang cocok sama tubuh kita, tapi nggak diikuti sama faktor lainnya seperti nggak olahraga atau nggak tidur dengan jumlah yang ditentukan atau 7 jam untuk orang dewasa, itu sama aja bohong teman-teman semua. Jadi memang apa namanya sekiranya teman-teman melakukan diet, jangan lupa hal-hal yang lainnya juga diperlakukan atau mungkin diberlakukan juga teman-teman semua ya. Jadi hidup sehat itu bukan hanya tentang diet, bukan hanya menjaga pola makan, tapi tentang olahraga dan juga istirahat juga teman-teman ya. Oke, nah ngomongin tentang makan sebenarnya Kak, diet ini nih tadi ada mau pakai IF, ada mau pakai apa gitu ya. Sebenarnya jenis diet apapun nggak masalah. Yang teman-teman perlu ingat adalah pada saat makan, pada saat diet teman-teman ya, atau mungkin pada gini, "Kak, aku mau pakai yang ini gimana sih IF, harus pakai jendela makan apa segala macam," gitu ya. Nah, intinya pada saat teman-teman makan ya, nggak usah ribet-ribet mikirin kalori, nggak usah ribet-ribet mikirin karena itu yang bikin kita jadi berhenti atau mungkin kita nggak lanjut untuk melakukan pola makan yang sehat ya. Kita jadi apa namanya nggak fokus terhadap, diet kita karena kita mikirin kalori, mikirin kandungan ini, kandungan itu ya. Intinya teman-teman pada saat makan perhatikan aja piring makannya. Setengah piring yang makan teman-teman itu disarankan untuk mengkonsumsi, sayur-sayuran, seperempatnya adalah protein dan seperempatnya adalah karbohidrat. That's it, itu adalah cara paling jitu untuk mengakali, apa namanya, pola makan yang baik kita teman-teman semua ya. Nah, contoh nih ya, tadi kan yang namanya diet itu banyak banget yang mengkonsumsi namanya protein, ya. Mau itu yang vegetarian, mau itu yang diet Mediterranean gitu ya. Mereka fokus terhadap penggunaan protein. Even yang namanya vegetarian, mereka nggak makan daging-dagingan, mereka itu mengkonsumsi yang namanya protein teman-teman semua ya dari kacang-kacangan atau mungkin apa namanya sesuatu yang mungkin bisa mengganti protein dari sayur-sayuran. Sorry dari daging-dagingan teman-teman semua. Nah, untuk mengkonsumsi, apapun diet yang teman-teman lakukan, pengkonsumsi protein itu penting. Nah, protein yang kita butuhkan itu dalam 1 hari adalah 20 sampai 30, sorry 60 sampai 70 gram protein, atau mungkin kalau dibagi itu bisa 20 sampai 30 gram per hari, per porsinya. Karena kita makan sehari itu 3 kali teman-teman ya. Nah, jadi pada saat kita makan, pastikan seperti makanan di depan ini, bukan semuanya ya, pastikan kalau misalkan teman-teman lihat ini ada telurnya ya, ada telurnya kita makan setiap pada saat sarapan, terus pada saat siang hari kita makan dengan apa namanya di sini daging ayam ya, pada ada proteinnya juga, pada ada malam hari ini juga ada daging ikan ya. Intinya teman-teman make sure dalam 1 hari itu atau mungkin sekali makan ada protein sebesar 20 gram protein teman-teman semua ya. 20 sampai 30 gram per porsinya ya. Nah, 20 sampai 30 gram dijumlahkan jadi 60 gram ya. 60 gram itu kalau misalnya teman-teman lihat 60 gram itu setara dengan 240 gram daging sapi ya, atau 250 gram daging ikan, atau 210 gram daging ayam,
atau 5 sampai 7 telur ya, atau kacang-kacangan ini kayak jarang di Indonesia teman. Kalau misalkan teman-teman mau coba nggak apa-apa, itu sekitar 500 gram ya, setengah kilo lah. Setengah kilo kacang-kacangan ya, ngebayangin aja udah pegel gitu ya. Dan aku yakin teman-teman tidak mengkonsumsi ini secara secara yang ditentukan ya. Ada juga Kak, aku masak seperempat daging merah gitu ya, buat makanan aku gitu ya. Ini aku yakin makannya nggak sendiri, pasti sekeluarga gitu ya. Karena seperempat kilo tuh lumayan banyak teman-teman semua ya. Jadi kalau teman-teman nggak yakin untuk mengkonsumsi ini sebanyak yang aku sarankan, tapi ini memang dibutuhkan sama tubuhnya kita punya yang namanya NutriShake yang bisa membantu ya, di mana ada 7 gram protein dari telur, kacang polong, dan juga dari whey dari susu. That's why teman-teman semua, walaupun teman-teman mengkonsumsi let's say 60 gram protein setiap hari dibutuhkan, kalau kita mengkonsumsi 2 gelas NutriShake atau mungkin 2 scoop NutriShake gitu ya, kita udah punya 14 gram, sehingga kita nggak harus ngejar 60-60-nya, mungkin sekitar 50-nya aja atau 49-nya kita, atau 48-nya kita bisa dapatkan dari makanan utamanya kita. That's why kita sudah terbantu dengan camilan yang tinggi akan protein teman-teman semua ya. Kita bisa cari dari di nutrition. Terus serat. Nah, serat yang dibutuhkan sama tubuhnya kita itu sekitar 25 sampai 35 gram, di mana serat itu pada saat masuk ke tubuhnya kita, dia dibelah atau dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah serat yang larut, dan yang kedua adalah serat yang tidak larut. Serat yang larut itu larinya adalah ke kadar kolesterol jahatnya kita, dan serat yang tidak larut itu larinya ke BAB-nya kita, teman-teman semua. Jadi ini nggak ada jelek-jeleknya atau nggak ada apa namanya, salah-salahnya untuk kita mengkonsumsi buah atau sayuran teman-teman semua ya. Jadi sebagus itu untuk mengkonsumsi buah-buah dan sayur-sayuran. Nah, tadi sudah aku bilang kita mengkonsumsi 25 sampai 35 gram per harinya untuk serat, dan 25 sampai 35 gram itu sebanyak kalau dijumlahkan ya, sebanyak setara dengan 10 buah apel. Ya, ini ngebayangin aja udah pegel gitu, 10 buah apel dimakan setiap hari, dan aku yakin teman-teman semua itu nggak mengkonsumsi 10 buah apel setiap hari ya pastinya. Jadi kalau teman-teman ngerasa nggak mengkonsumsi 10 buah apel atau makanan yang setara dengan 10 buah apel, jangan sedih ya, jangan apa namanya, jangan berkecil hati, karena kita punya NutriShake di mana memang kita menyajikan 2 gram protein setiap harinya. 2 gram serat setiap harinya teman-teman semua ya. Kalau misalkan kita mengkonsumsi 1 scoop itu ada 2 gram, tapi kalau 2 berarti ada 4 gram gitu kan. Jadi dari 25 sampai 35 kita ketolong 4 gram dengan konsumsi 2 kali NutriShake setiap hari teman-teman semua ya. Jadi ini apa namanya, yang dibutuhkan, kebutuhan seratnya kita terpenuhi juga dengan si NutriShake ini, di mana memang ada serat dari buah bit, dari apel, dan juga dari rosehip teman-teman semua ya. Oke, itu dia dari penjelasan diet-dietnya kita, dan kebutuhan kita akan nutrisi ternyata bisa loh untuk diselipin untuk menyeimbangkan dietnya kita. Dan jangan lupa kita masih punya nih promo ya untuk apa namanya, new brand partnernya kita yang umurnya nih umurnya yang di Oriflame itu baru bergabung di 90 hari pertama gitu ya. Mungkin di bulan pertama, bulan kedua, atau bulan ketiga bisa mengklaim New Purple and Scoop-nya kita setiap pembelian NutriShake di kali pertamanya beli orang tersebut atau YBS apa membeli NutriShake ya. Jadi promo ini masih berjalan ya buat teman-teman yang mungkin mau merekrut atau mungkin belum pernah menyobain NutriShake dan masih ada di 90 hari pertama. Aku sarankan langsung check out aja NutriShake-nya. Kenapa? Karena ya apa, teman-teman bisa klaim ya bukan scoop, si shaker ini cuman Rp1 teman-teman semua, murah banget ya. Jadi bisa untuk diklaim untuk member-member yang baru di 90 hari pertama sejak bergabung ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja kelas dari aku malam ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir nih, sekitar ada 30 orangan yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung, dan sekarang aku buka sesi tanya jawab. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, boleh banget tulis kolom komennya ya, mengenai diet atau mengenai pola hidup sehat atau yang lainnya. Silakan ditulis di kolom komennya ya. Sekarang aku kembalikan ke host kita tercinta, Kak Wita. Silakan Kak Wita. Terima kasih banget Kak Reza. Jadi ini benar-benar terbuka nih. Aku baru tahu bahwa diet itu tuh ternyata banyak Banyak ya. banget jenisnya. Aku memulai pertanyaan aja deh dulu. Boleh.
kalau menurut Kak Reza pribadi ya pribadi. Jadi ya Ya. kan pasti diet memang cocok-cocokan gitu ya. Hmm. Tadi Kak Reza juga bilang cocok-cocokan. Nah, kalau untuk Kak Reza pribadi sendiri, menurut Kak Reza yang terbaik itu diet yang seperti apa? Oke, kalau Sambil dari menunggu pertanyaan dari teman-teman nih. boleh. Jadi kalau dari aku sih sebenarnya gini, aku tidak menerapkan diet apapun sih Kak. Kalau aku ya, aku tidak menerapkan diet apapun atau mungkin karena nggak ngerasa punya kendala tersendiri atau nggak punya target tersendiri untuk mengurangi atau menaikkan berat badan gitu kan. Jadi kalau aku sih sebenarnya sesimpel diet itu aku mengikuti tadi Kak si piring. Nah, intinya aku mengikuti pola piring yang piring sehat itu yang setengah dari makan aku adalah sayur-sayuran, karbohidrat dan protein. Aku ngikutin itu aja sih. Itu juga berjalan baik dengan apa yang aku lakukan selama ini. Jadi dan nggak ngerasa apa ya nggak ngerasa kurang makan atau craving terhadap sesuatu gitu. Jadi kalau aku sih ngikutinnya cuman berdasarkan piring sehat aja Kak. Tapi kalau teman-teman balik lagi itu yang berlaku di aku. Kalau misalkan teman-teman ngerasain hal yang sama boleh diikutin, tapi kalau misalkan enggak cocok sama tadi mungkin ada intermittent fasting atau mungkin ada tadi dia keto atau yang lainnya gitu ya atau Mediterania gitu ya itu apa namanya bebas untuk teman-teman pilih. Intinya adalah kita nggak boleh untuk ngerasa diet itu adalah sesuatu yang menyiksa kita gitu teman-teman semua ya nggak boleh ngerasa apa namanya sesuatu yang bikin kita jadi tersiksa, nggak enjoy hidup gitu ya, itu nggak boleh. Jadi intinya ubahlah pola hidupnya teman-teman, pola makannya teman-teman ke sesuatu yang nyaman ya dan bikin teman-teman nggak ngerasa kapok terhadap mengatur pola makannya. Kayak gitu sih Kak Wita. Oke, ya kalau Kak Reza nggak butuh. Tapi kalau misalkan Kak Hmm. Reza dimintain saran gitu sama Oh temen, saran, nah, aku mau oke. nih sebaiknya diet seperti apa nih Kak gitu. Oke, kalau dari saran sih aku lebih apa namanya menyarankan yang si intermittent fasting atau IF ya, karena itu di samping kita makanannya lebih bebas ya, lebih bebas dan juga apa dari tubuhnya kita nih Kawita lebih lebih teratur karena makan pada jam yang sama itu kebukti bagus banget buat tubuhnya kita teman-teman semua ya. Jadi pada saat kita apa namanya intermittent fasting itu kebukti pada saat kita puasa ya mungkin teman-teman yang muslim puasa selama 30 hari gitu ya atau mungkin di apa namanya di keyakinan yang lain juga ada yang namanya puasa kita ngerasa itu baik-baik aja dan itu gak ada masalah sama sekali jadi kalau aku sarankan sih mungkin buat teman-teman secara in general gitu ya disarankan untuk bisa punya intermittent fasting untuk teman-teman yang lagi mengatur pola makan sehatnya gitu sih Kak Wita. Oke, terima kasih. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ini malah nanyanya milkshake, Harga apa nih? harga Harga milkshake. Ini oh bukan Nutri-Shake shakernya. kali maksudnya, atau shakernya, harga shakernya atau harga Kalau shakernya Nutri-Shake-nya? itu sekitar almost 80.000 ya, 76 ribuan kalau nggak salah ya. Kalau untuk shake sendiri ya apa 499. Kalau mau dapat harga lebih murah atau mungkin harga members bisa hubungin Kak Wita atau teman-teman yang di sini ya untuk potongan harga yang lebih murah pastinya. Ya, mestinya yang ada di sini sih udah member ya. Udah member harusnya ya. Udah member. Jadi ya Ya, pakai nokonnya sendiri udah ya, dapat udah harga yang bisa lebih ya. murah 23% dari harga katalognya. Yes, Shake-nya, betul ya betul. Dan harganya jangan lupa sama. Mau diklaim. yang strawberry ada 3 rasa ya. Ya. Nutri-Shake itu ada 3 rasa, Hmm. strawberry, vanilla, dan coklat. Harganya semua sama. Kalau beli 2 itu harganya jadi lebih murah. Cuma Hmm. 999.000 ya kalau nggak salah ya. Betul Dan harga itu katalognya. harga katalognya Hmm. dan masih bisa didiskon 23% untuk harga membernya. Wow, Mantap betul. kan? Dan Mantap. poinnya itu udah dapat 100 poin kalau beli dua Box. box. Itu teman-teman dengan harga yang lebih murah berapa persen ya Kak Reza ya? Kalau beli dua Itu sekitar 14% kalau nggak salah sekitar penambahan 14%. BP-nya. Lumayan kan ya? Tuh teman-teman. Nah, teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau kalau misalkan belum ada pertanyaan, mungkin teman-teman kalau teman-teman eh, dietnya lebih cocok yang apa nih? Ini ada nih. Kak, sekarang yang rasa coklat lebih cepat habis stoknya. Hmm. Paling banyak peminat ya Kak. Nah, gimana tuh Kak Iya, Reza?
Jadi ini ada perubahan tren yang aku lihat ya. Jadi dari kalau tahun lalu itu based on apa yang kita jual atau mungkin apa namanya reportnya aku gitu ya tahun lalu itu dan tahun sebelumnya sekitar 2020, 2021 sorry 2021, 2022 itu lebih ke stroberi. Nah aku nggak tahu nih kenapa ada angin apa di tahun ini rasa coklat itu jauh lebih cepet habisnya dan stoknya lebih cepat menipis ya. Jadi teman-teman yang merasa kenapa karena ada perubahan rasa atau gimana sebenarnya nggak ada karena produknya masih sama tapi nggak tahu tren kesini tuh jadi makin coklat tuh jadi lebih lebih diminati gitu teman-teman semua jadi buat teman-teman yang mau nyetok stok coklat aja di rumah kayaknya lebih 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 trennya sekarang lebih kerasa coklat dibanding rasa stroberi. Tapi jujur Kak Reza, aku Hmm. juga dulu selalu strawberry Hmm. garis keras lah aku ya. Iya iya Pokoknya anakku minta yang coklat, aku tetap belinya strawberry, stroberi. strawberry. Sejak Heeh, yang diskon, pernah waktu itu diskon strawberry heeh. Nutrishake yang coklat. Nah, kok Iya ternyata aku jadi suka yang coklat gitu. oke. Kalau aku sih ngerasanya dulu tuh lebih Heeh. manis. Sekarang Hmm. yang coklat ini jadi nggak terlalu manis dan aku Hmm. cocok gitu. Tapi aku Hmm. menyukai rasa coklat itu sejak pernah coklat itu diskon. Jadi aku kan, oh Oke. ya udah, belinya kan yang diskon gitu. Loh kok ternyata Heeh. enak, loh kok ternyata Iya iya suka gitu. Mungkin iya itu iya. penyebabnya. Sekarang makin banyak yang coklat gara-gara diskon waktu itu. Iya iya iya. Jadi mau nggak mau nyobain ya Kak. Oh nyobain ya, Oh, apa tuh namanya? Sinta Oh karena juga. diskon, iya kan? Diskon nih cobain deh kayak rasa enak, ternyata enak beneran gitu ya. Iya, ini ternyata Sinta juga Hmm. eh, gara-gara diskon yang coklat, akhirnya Oke. jadi ternyata jadi lebih suka. Terpaksa nyobain ternyata suka bener kata Sinta. Kata Kak Sinta ya. Iya, bener. Wow. Ini Iya iya iya. request dari netizen nih, Kak Reza. Boleh ya Stoknya tolong coklatnya yang coklat diperbanyak ya. diperbanyak. Siap 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 siap. Belum ini aja, vanilla belum diskon ya. Nanti kalau vanilla diskon ntar jadi favorite juga kayak ini. Kayaknya gitu. Iya 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 iya. Asli. Oke, teman-teman gimana mengenai diet? Atau mungkin teman-teman yang ada di sini, kira-kira misalkan bulan depan gitu ya, ada webinar lagi bareng Kak Reza. Teman-teman pengen topiknya apa sih Ya, yang boleh boleh. dibahas gitu Hmm. ya, Kak Reza ya? Boleh banget. Yang teman-teman pengen tahu deh, kupas masalah ini dong gitu. Hmm. Boleh deh. Coba Boleh boleh. tulis di komen. Boleh banget. Ini ada pertanyaan juga nih dari Kak Emma nih kayaknya nih Kak Wita. Yang mana nih? Dari Kak Rina, sorry sorry. Karina Fitriana. Eh, aku belum nemu. Coba Kak Reza boleh Oke, aku bacain ya. Ah, Kak Reza misalkan ambil diet IF, namun kalori yang dimasukkan harus sesuai dengan target kalori per harinya kita nggak ya? Nah, jadi kalau oh iya. misalkan lihat tergantung tergantung dari keadaan tubuh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman saat ini sedang apa namanya melakukan diet IF yang tujuannya memang mengurangi berat badan, ya itu fokus ke kalori yang memang sesuai sama yang kita butuhkan, jangan berlebih. Tapi kalau misalkan teman-teman berat badannya udah ideal, terus hanya mengejar apa namanya pola sehatnya aja, itu nggak apa-apa. Makannya bebas aja teman-teman semua. Jadi tergantung dari tujuan IF-nya apa. Nah, kalau misalkan udah uh, tercapai berat badan idealnya, berat badan yang sudah ditujunya, teman-teman baru baru boleh makan bebas untuk si IF-nya kayak gitu. Oke. Untuk awalnya gimana menurut Kak Reza, jendela makannya tuh yang berapa? IF kan macam-macam ya. Ada yang Ya, makannya tuh 8 jam, ada yang 6 ya. jam, ada yang 4 jam. Kalau buat pemula gitu, sebaiknya Pemula, gimana? ya pemula sih regulernya adalah 10 sampai 12 jam, Kak. Jadi 10 sampai 12 jam itu yang pada saat IF kita lakukan. Let's say misalkan teman-teman makan di jam 8 terakhir itu di jam 8 malam gitu ya. Nah, berarti 8 malam baru makan lagi di jam 8 pagi sampai jam 8 malamnya lagi. Itu yang paling ideal atau bukan ideal, yang paling banyak dilakukan orang pemula. Dan pada dasarnya nanti akan naik-naik lagi nih misalkan jam 8 terus tiba-tiba beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian naik jadi mungkin 13 jam, 14 jam dan sampai nanti pada regulernya adalah 16 jam itu adalah hal yang apa namanya normalnya orang-orang yang melakukan IF itu apa namanya melakukan teman-teman semua. Jadi jangan dipaksakan tiba-tiba 16 jam ya karena
kita pasti nggak akan nyaman untuk melakukan diet tersebut ya. That's why teman-teman sesuaikan dulu sama kemampuan teman-teman. Kayak Kak ya 12 jam aku nggak mampu, aku mampunya 8 jam dulu, nggak apa-apa. Belajar 8 jam dulu, seminggu, 2 minggu, lalu dinaikin lagi 8 jam setengah, atau mungkin dinaikin lagi 9 jam gitu ya. Pada minggu kedua, minggu ketiga, minggu ketiga, minggu keempat, terus dilanjut lagi sampai nanti ujung-ujungnya di 18 jam kita sudah kuat, kayak gitu teman-teman. Jadi jangan lakukan diet yang ekstrim, yang memang menyiksa pada tubuh, karena tubuh kita akan kapok jatuhnya, gitu. Oke, terima kasih jawabannya Kak Reza. Ini dari Mbak Ikis, teks webinar usul boleh bahas tentang all about workout, macam-macam workout dengan resikonya dan fokus-fokusnya, kan kemungkinan ada beda-bedanya tuh coach gitu. Yes, workout Boleh. bisa. Kalau workout enaknya disesuaikan dengan olahraganya juga kali ya, biar biar kebayang gitu ya. Bisa bisa nanti aku coba apa namanya bikin materinya ya Kak Ikis ya untuk workout ya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Apakah ada pertanyaan atau ada usulan materi buat next Zoom-nya kita? Oh, Eh, di sini semua udah pernah nyobain nutrition belum sih? ada yang belum atau ada yang Ada masih yang mikir-mikir kenapa ya harus nutrishake, kenapa harus mengkonsumsi nutrishake ya gitu. Atau kalau boleh maju tahu Kak mundur Reza gimana? sebulan tuh Hmm. berapa box sih terjual Nutrishake tuh? Itu di 2000 sampai 3000-an sih Kak saat ini ya. Wow. Ya, 2000 2000 sampai sampai 3000-an. 3000 tuh luar Iya, biasa ya teman-teman, banyak banget yang udah order, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan banyak banget juga yang udah kasih testimoni kan ya, maksudnya banyak banyak. manfaat-manfaat dari Nutrishake itu bukan cuman bikin badan sehat atau mendukung diet gitu ya untuk menguruskan berat badan, tapi ya ternyata dengan menggunakan Nutrishake ini metabolismenya juga jadi semakin bagus. Jadi kesehatan secara umum, secara generalnya tuh jadi semakin bagus. Yang ada yang bilang, oh kolesterol aku turun. Nutrisi memang bukan obat kolesterol ya Kak Reza ya, Setuju. tapi kalau misalkan metabolisme kita semakin baik, maka semua di dalam tubuh kita juga memperbaiki dirinya sendiri gitu loh. Jadi si kolesterolnya juga makin baik, asam uratnya juga makin baik, Betul. terus rambut juga jadi berkurang rontoknya gitu ya. Kan juga banyak Jadi yang apa namanya ngasih testimoni gitu, rambut jadi nggak rontok, kuku jadi makin kuat gitu. Dan jangan kalah lah sama yang si 2000 3000 box itu ya. betul. Jadi nggak kaleng-kaleng ya yang konsumsi nutrisi kayak ih harganya mahal ya. Emang ada yang beli atau mungkin emang emang manfaatnya sebagus itu. Ya dari 2 sampai 3000 box aja udah kebukti ya kalau misalkan banyak orang yang cocok untuk dipakai secara reguler gitu untuk si NutriCheck ini. Jadi apa namanya nggak apa ya kalau misalkan orang udah tahu gimana caranya kerjanya NutriCheck dalam tubuhnya gitu ya, itu akan lanjut. Dan kalau mungkin berhenti mengkonsumsi nutrisi juga ngerasa ih kayaknya badanku ada nggak ada yang kurang nih kayak gitu teman-teman semua, karena nutrisinya salah satunya didapatkan dari si nutrisi ini teman-teman semua gitu. Tuh, dan Nutrishake ini udah dikonsumsi di beberapa negara, Kak Reza? 40 kurang iya, lebih dari 40 negara. Jadi Lebih Oriflame dari sendiri 4. kan kita ada di kalau nggak salah ada di 60 negara ya, lebih dari 60 negara. 40-nya itu ada penjualan NutriCheck dan produk wellness lainnya teman-teman semua. Oke, keren banget kan? Dan Indonesia penjualan Nutrishake-nya gimana nih, Kak? Di antara Saat negara yang lain. saat ini lumayan, walaupun kita cuma punya satu produk ya di Wellness by Oriflame gitu ya, apa namanya, tapi untuk di Southeast Asia gitu ya, kita salah satu negara yang punya lead penjualan tertinggi juga untuk NutriCheck teman-teman semua. Jadi kita cukup bangga dan antusias terhadap NutriCheck. Kenapa sekarang sampai sekarang masih ada dari tahun 2013? Karena apa demand-nya tuh ada gitu, demand-nya itu cukup besar dan kita salah satu negara yang menjadi lead dari penjualan NutriShake di negara Asia teman-teman semua. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengkonsumsi ya. That's why kita bisa menjadi yang lumayan terdepan ya untuk penjualan NutriShake di Asia gitu teman-teman semua.
Asik, amin, amin. Dan Nah, semoga bocoran kita lagi nih, semua juga jadi bocor reseller juga ya. betul 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 banget betul banget. Dan bocoran juga nih buat teman-teman semua, teman-teman kan ngomongin peringkat gitu ya. Kita kan punya namanya Wellness Club ya, Wellness Club certification ya. Di mungkin sebagian besar teman-teman di sini juga sudah tercertified, dan kita itu adalah apa namanya? Karena kan Wellness Club itu diambil, atau mungkin orang-orang yang sudah tersertified itu adalah orang-orang yang interest terhadap wellness dan mengkonsumsi nutrisi pastinya gitu kan ya. Nah, kita itu adalah peringkat pertama di global teman-teman semua sebagai apa, certified wellness club tertinggi di Wow, dunia. Jadi kita tuh sekitar punya wow. hampir 1.800 orang yang sudah tercertified di wellness club teman-teman semua. Jadi teman-teman yang sudah tercertified ya, selamat, teman-teman adalah salah satu orang dari 1.800 yang sudah tercertified, dan kita menduduki posisi pertama karena teman-teman semua juga. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Mantap. Banyak ya, Kak, ternyata. Banyak, dan aku nggak expect kita bakal, karena target, to be honest, targetku adalah 1.000 orang aja. Tapi pas aku laksanakan ini, aku ngelakuin ini, luber-luber jatuhnya ya. Jadi 1.700, dan wow, ini hampir 2 kali lipat dari targetku sih. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah tercertified. Nama kita, kalau kita biasa Clubs bilang Indonesia nomor satu, bener nih, Indonesia nomor satu di Wellness Club teman-teman semua, luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Keren, keren banget. Luar Jadi yang biasa. belum, untuk mau, kalau kayaknya aku mau bantu ini untuk jadi 2.000 gitu ya, mau Indonesia jadi nomor satu plus plus gitu ya, boleh banget untuk dibantu lagi nomornya ya teman-teman. Wah, jadi ini PR buat teman-teman yang ikutan tapi Hmm. belum certified. Nah, ayo Ya, bergabung bersama 1.800 orang dan kita go to 2.000 ya. yeay, boleh. Dan teman-teman kalau certification bayar ya Kak, pasti ini ada itu. Aduh teman-teman, ini gratis kapanpun dan dimanapun ya, jadi bisa banget untuk di apa namanya lakukan. Siap. Oke deh kalau gitu. Teman-teman, kayaknya ini udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Dan tadi Aman nih Kak. saran-saran juga masih bisa kalau misalkan teman-teman mau ngasih saran, Mbak nanti bahas ini dong, boleh ya? Boleh, Terima kasih banyak boleh banget. banget nih Kak Reza, Sama-sama Kak Wita. waktunya dan ilmunya. Doain mudah-mudahan kita juga makin sehat semua ya Kak ya. Amin, amin, Jadi amin, jangan amin. lupa juga kita nutrisikan setiap hari. Oh, kita foto dulu dong. Boleh, 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 Kita foto boleh. dulu ya, teman-teman. Yuk, di open kameranya. Kak Reza bisa di stop ininya, screen-nya. Oh, boleh, boleh. Wait, sorry. Oke, Siap. Atau materi halaman pertama boleh tuh deh, Kak. Biar biar bisa, materi halaman pertama, boleh. Wait. biar ada kiri kanannya biar kelihatan. Oke, ya. Teman-teman, ayo dibuka kameranya yang bisa dibuka. Ya, Lili, Neni, Siti, Siska, Imamiah, Badiah, Esther, Rini. Yuk, dibuka. Ada yang udah Santi, bisa dibuka. Oke, aku screen capture dulu ya. Ditunggu 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Reza. Terima terima kasih kasih Kak Wita dan teman-teman. teman-teman semua. Kita sehat-sehat semua ya, saling mendoakan dan jangan lupa mudah-mudahan bisnis Oriflame kita juga semakin lancar, semakin banyak mendapatkan manfaat buat keluarga kita semua juga. Oke, kalau Amin. gitu. Terima kasih See semuanya. you teman-teman Terima semua. kasih. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah semuanya. Dah.